Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Laporan Keuangan Konsolidasi PT Indonesia Financial Group (IFG). Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama Budiman K, NIP 20231020, yang kuliah pada saat ini di STIA Keuangan dan Perbankan dan Pembangunan Padang. Makalah ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, pendahuluan, yang kedua teori, yang ketiga pembahasan, dan yang keempat penutup. Satu, pendahuluan. Latar belakang. 1. Penggabungan unit bisnis banyak dilakukan saat ini baik dalam bentuk joint venture, akuisisi maupun merger. Karena adanya kemudahan teknologi, perjanjian perdagangan bebas dan motif mencari keuntungan. 2. Aktivitas penggabungan bisnis tersebut berdampak pada aspek keuangan, di mana pencatatan keuangan perusahaan yang telah bergabung berkonsolidasi menjadi lebih rumit dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri sendiri. Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi pada tahun 2020, aset Indonesia Financial Group tembus sebanyak 72,5 miliar dan melonjak naik. Maka dari itu, penulis tertarik mengambil permasalahan ini dan membuat makalah dengan judul Laporan Keuangan Konsolidasi PT Indonesia Financial Group. Rumusan masalah. 1. Bagaimana profil perusahaan PT Indonesia Financial Group? 2. Apa permasalahan yang terjadi pada PT Indonesia Financial Group? 3. Apa penyebab permasalahan pada PT Indonesia Financial Group? 4. Apa saja faktor yang mempengaruhi PT Indonesia Financial Group? 5. Bagaimana dampak permasalahan pada PT Indonesia Financial Group? Kemudian tujuan penelitian. 1. Mengetahui profil perusahaan PT Indonesia Financial Group. 2. Mengetahui permasalahan pada PT Indonesia Financial Group. 3. Mengetahui penyebab permasalahan pada PT Indonesia Financial Group. 4. Mengetahui faktor yang mempengaruhi PT Indonesia Financial Group. 5. Mengetahui dampak permasalahan PT Indonesia Financial Group. Manfaat penelitian. 1. Mengetahui apa itu laporan konsolidasi. 2. Memberikan referensi bagi pembaca dan pengalaman baru tentang laporan keuangan konsolidasi. 3. Memenuhi tugas mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 2. 2. Teori. Teori. Pengertian laporan konsolidasi. Berdasarkan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007, peleburan konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan terbatas yang baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasifa dari perseroan terbatas yang meleburkan diri dan status badan hukum perseroan terbatas yang meleburkan diri berakhir karena hukum. Pasal 1 Angka PP Nomor 27 Tahun 1998. Peleburan konsolidasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan terbatas atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara membentuk satu perseroan terbatas baru
dan masing-masing perseroan terbatas yang melaburkan diri menjadi bubar. Laporan keuangan konsolidasi adalah laporan yang menyajikan posisi keuangan dan hasil operasi untuk induk perusahaan, entitas pengendali, dan satu atau lebih anak perusahaan, entitas yang dikendalikan. Seakan-akan entitas-entitas individual tersebut merupakan satu entitas atau perusahaan satu perusahaan. Kegunaan laporan keuangan konsolidasi. 1. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari total sumber daya perusahaan hasil gabungan tersebut. 2. Untuk informasi terkini baik mengenai operasi gabungan dari entitas konsolidasi dan juga mengenai perusahaan-perusahaan individual yang membentuk entitas konsolidasi. Pemilik dan calon pemilik lebih mampu untuk menentukan efisiensi dari manajemen dalam memanfaatkan sumber daya yang berada pada pengendaliannya. Tujuan laporan keuangan konsolidasi: memberikan acuan dan aturan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian pada unit-unit pemerintahan dalam rangka menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum, General Purpose Financial Statement, demi meningkatkan kualitas dan kelengkapan laporan keuangan dimaksud. Teknik dan prosedur laporan keuangan konsolidasi. Adapun prosedur penyusunan laporan keuangan konsolidasi iaitu 1. Mempersiapkan kertas kerja penyusunan laporan keuangan konsolidasi. 2. Memasukkan laporan keuangan meliputi laporan laba rugi, laporan laba ditahan dan neraca masing-masing perusahaan induk dan anak pada kolomnya masing-masing. 3. Memasukkan jurnal eliminasi dalam kertas kerja. 4. Mengalokasikan dan mengamortisasi perbedaan nilai wajar dari akun investasi dengan nilai buku ekuitas. 5. Menjumlah akun-akun pada kedua laporan keuangan untuk akun-akun yang tidak resiprokal pada kolom laporan konsolidasi. 6. Menjumlahkan akun-akun pada kedua laporan keuangan ditambah dan dikurangi akun-akun dalam kolom jurnal eliminasi. 3. Pembahasan. Profil perusahaan. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero didirikan pada tahun 1973 yang bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap para pengusaha usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia melalui pemberian pendampingan dan modal kerja. Pada tahun 2020, pemerintah melalui PP nomor 20 tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 menetapkan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sebagai badan usaha milik negara, BUMN, holding perasuransian dan penjaminan sehingga terdapat 4 anggota baru yang terdiri dari PT Jasa Raharja, PT Jasa Asuransi Indonesia atau Jasindo, PT Jaminan Kredit Indonesia Jamkrindo, dan PT Asuransi Kredit Indonesia Askrindo. Pada tahun 2020 itu juga PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero sebagai BUMN holding perasuransian dan penjaminan melakukan transformasi brand menjadi Indonesia Financial Group. Sebagai salah satu tonggak utama penggerak industri finansial di Indonesia, IFG berfungsi penting dalam menopang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional, mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan antar BUMN melalui konsolidasi aset sebesar 72,5 triliun per Maret 2020. IFG bertujuan untuk melakukan transformasi menuju ekosistem yang inklusif dan berkelanjutan. Visi: menjadi salah satu grup keuangan non-perbankan yang terbesar di Asia Tenggara yang sehat, terpercaya dan dikelola dengan tingkat prudensi yang tinggi. Dengan jajaran komisaris dipimpin oleh Fauzi Iksan, Maista Kristalin, Merizal Nur, sedangkan untuk jajaran direksi dipimpin oleh Robertus Bilitier, Heksana Trisangsoko, Rizal Alamsyah.
Permasalahan. Pembentukan sumber holding BUMN merupakan terobosan pemerintah Indonesia. Tujuan dibentuknya super holding adalah menggalakkan pertumbuhan ekonomi dan membuat investasi strategis yang dapat berkontribusi kepada pembangunan negara. Satu tambahan anak usaha Indonesia Financial Group, brand atau PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, yakni IFG Life, yang akan dibentuk demi menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya. IFG Life sebagai salah satu unit bisnis IFG Holding dibentuk untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG. IFG Life akan menawarkan bisnis asuransi yang komprehensif baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi kesihatan yang berfokus pada produk yang sehat dengan tata kelola yang baik dan manajemen risiko yang dilakukan dengan kuat dan penuh kehati-hatian untuk memperluas akses finansial dan mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Penyebab permasalahan. Upaya untuk menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya yang likuiditasnya macet dalam menyelesaikan pembayaran polis pada nasabah terus bergulir. Pemerintah melalui Kementerian BUMN sempat memberikan 3 opsi untuk penyelamatan Jiwasraya. Opsi pertama adalah dengan melakukan bailout terhadap Jiwasraya. Opsi kedua adalah dengan merestrukturasi, transfer kewajiban dan bail-in. Opsi terakhir dengan melikuidasi aset-aset Jiwasraya. Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, Robertus Biletia, menilai opsi restrukturasi, transfer kewajiban dan bail-in menjadi opsi yang paling tepat dalam menyelamatkan Jiwasraya. Karena opsi ini tidak hanya memberikan keuntungan namun juga memberikan perlindungan terhadap para pemegang polis Jiwasraya. Faktor-faktor yang menyebabkan permasalahan. Faktor internal. Penyelamatan Jiwasraya yang likuiditasnya macet untuk membayar polis para nasabahnya. Faktor eksternal. Desakan para nasabah pemegang polis agar uang mereka dapat segera dikembalikan. Dalam pembentukan holding BUMN, pemerintah perlu mengambil langkah yang prudent dengan melakukan kajian komprehensif yang mempertimbangkan variabel-variabel makro dan mikroekonomi, serta melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Dalam proses pembentukan holding yang membutuhkan waktu yang tidak singkat dan keuntungan tidak bisa didapatkan dengan instan, namun return akan didapat dalam jangka panjang dengan value added yang lebih besar jika dibandingkan dengan kerumitannya. 4. Penutup. Kesimpulan. 1. Indonesia Financial Group merupakan transformasi brand PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia Persero. IFG berfungsi penting dalam menopang perekonomian nasional, meningkatkan stabilitas dan inklusi keuangan nasional, mengedepankan sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah dan antar BUMN. 2. IFG Life sebagai salah satu unit bisnis IFG Holding dibentuk untuk melengkapi dan memperkuat ekosistem IFG. IFG Life akan menawarkan bisnis asuransi yang komprehensif baik untuk asuransi jiwa maupun asuransi kesihatan. Namun, IFG Life dibentuk demi menyelamatkan PT Asuransi Jiwasraya. 3. Penyebab permasalahan antara lain penyelamatan Jiwasraya yang likuiditasnya macet untuk membayar polis para nasabahnya dan desakan para nasabah pemegang polis agar uang mereka dapat segera dikembalikan. 4. Restrukturasi transfer kewajiban dan bail-in menjadi opsi yang paling tepat dalam menyelamatkan Jiwasraya. Karena opsi ini tidak hanya memberikan keuntungan, namun juga memberikan perlindungan terhadap para pemegang polis Jiwasraya. 5. Proses pembentukan holding membutuhkan waktu yang tidak singkat dan keuntungan tidak bisa didapatkan dengan instan. Sehingga dalam pembentukan holding BUMN, pemerintah perlu mengambil langkah yang prudent dengan melakukan kajian komprehensif yang mempertimbangkan variabel-variabel makro dan mikroekonomi, serta melibatkan banyak pihak dalam proses pengambilan keputusan. Saran. Penulis berharap mahasiswa dan masyarakat dapat lebih memahami dan menerapkan pembuatan laporan keuangan konsolidasi yang baik dan benar,
sesuai dengan aturan yang berlaku. Terima kasih saya ucapkan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar.